kita dari Museum Ranggawasita, kita akan menjelaskan apa itu dalam isi-isi di museum ini. Terima kasih. Museum Ranggawasita. Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana kehidupan manusia Jawa dari zaman prasejarah sampai era modern? Nah, semua jejak itu bisa kalian temukan di Museum Ranggawasita. Sejarah singkat Museum Ranggawasita merupakan museum provinsi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai pusat pelestarian sejarah dan budaya daerah. Museum ini dinamai Ranggawasita, seorang pejungga besar Jawa yang dikenal lewat karya-karyanya tentang filsafat dan kebudayaan tahun berdiri. Didirikan oleh diresmikan pada 5 Juli 1989. Terus fokus koleksi museum ini menampilkan koleksi yang sangat beragam antara lain seperti prasejarah fosil manusia, purba alat batu, klasik Hindu Buddha, arka prasasti. Terus ada Islam kolonial, benda sejarah dan budaya. Dan terus ada etnografi budaya Jawa seperti pakaian adat, senjata tradisional, kesenian, ilmu pengetahuan pembangunan di Jawa Tengah. Terus di Museum Ranggawasita itu ada peninggalan sepi yang disebut flakes. Itu adalah perkakas batu kecil tajam dan sederhana hasil kebudayaan manusia pada zaman batu tua yang dibuat dengan memecah batu inti. Alat ini berfungsi multifungsi untuk memotong daging, mengupas umbi, meneliti hewan dan gurdi atau mengubangi kulit. Terus itu ada poin-poinnya, yaitu untuk asal pembuatannya itu ada pecahan dari pembuatan kapak genggam yang dibentuk dengan teknik pukul. Terus fungsinya sebagai alat bantu sehari-hari seperti pisau, pengikis, dan tombak. Terus itu lokasinya dan waktu berkembangnya itu pada masa Pleistosen dan ditemukan di situs-situs seperti Sangiran, Cabengen, dan Pacitan. Karakteristiknya itu memiliki bentuk panjang, tajam namun masih sangat sederhana. Ini tuh alat bukti kalau manusia purba itu mempunyai kecerdasan seperti Homo erectus dalam beradaptasi dan berburu. Terus di Museum Ranggawasita itu ada manusia dan gajah purba adalah sisa-sisa jasad, kerangka atau jejak kehidupan yang telah membantu terminerasi dengan berusia ribuan hingga jutaan tahun. Fosil ini menjadi bukti arkeologi penting untuk mempelajari evolusi manusia dan evolusi fauna seperti stegodon serta perubahan lingkungan di masa lalu. Terus itu ada manusia purba. Manusia purba itu sisa tubuh manusia prasejarah, kerangka, tulang, tengkorak yang hidup ribuan hingga jutaan tahun lalu. Terus tuh karakteristiknya itu seperti Homo seonsis dan Homo florensis. Terus ada fosil hewan gajah purba. Sisa-sisa tubuh gading gigi tulang gajah raksasa dari masa lampau yang hidup sebelum masa gajah modern. Terus karakteristiknya tuh biasanya berukuran jauh lebih besar daripada gajah modern dan sering ditemukan dalam keadaan utuh. Terus itu adalah peninggalan arca adalah patung 3 dimensi yang bernilai dari seni dan sejarah yang dibuat dari batu, logam, atau terakota. Itu berfungsi sebagai sarana pemujaan mutia religi dewa-dewi Hindu, Buddha, atau perwujudan tokoh penting. Umumnya ditemukan di candi-candi atau situs kuno. Arca menjadi simbol peradaban, keyakinan, dan kebudayaan. Terus fungsi utamanya itu sebagai media pemujaan dalam Hindu, berupa dalam Buddha, atau simbol penghormatan kepada arwah nenek moyang sejak masa lalu megalitikum. Terus karakteristik arca Hindu cenderung memiliki realistis, memiliki atribut khusus, sementara arca Buddha cenderung menampilkan ketenangan. Terus bahan pembuatannya yang kayak tadi itu yang barusan ku sebutin, itu ada batu, logam, atau tanah liat atau tanah
terakota. Terus itu ada contoh populernya yaitu Arka Prajarana Pramitra, terus ada Arka Ganesha, Arka Siwa, dan Arka Buddha. Terus nilai sejarahnya itu menunjukkan pengaruh agama Hindu Buddha dari India, Nusantara, serta keahlian seni lokal. Arka tidak hanya berfungsi sebagai benda religi, tetapi kini juga menjadi warisan budaya yang dilestarikan yang di museum. Udah segitu aja, terima kasih teman-teman.